kelompok 2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Radit Pangestu. Nama saya Deta Triasepta. Nama saya Hanifah Fitriani. Nama saya Heri Kinoleh. Nama saya Vanessa Destriani. Nama saya Muhammad Fauzi. Di video ini, kami akan membahas perusahaan di Indonesia yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen. Pertama, ada pengertian dari manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bisnis bisa juga diartikan sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai dengan rencana untuk meraih target penjualan atau meraih sebuah keuntungan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen bisnis. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan yang dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, merupakan proses pemberian pemerintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Yang ketiga, directing atau pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat atau motivation kepada karyawan agar bekerja keras dan membimbing mereka melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen yang mendukung tercapainya tujuan. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian, di mana saat rencana sudah dilaksanakan, manajer perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tersebut tercapai. Berikut ini adalah contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah produsen rokok yang berkantor di pusat Kediri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki pabrik di Kediri, Gempol, Karanganyar, dan Sumeneb, serta kantor perwakilan di Jakarta dan Sidoarjo. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia yang mempunyai pangsa pasar paling besar, menghasilkan lebih dari 70 miliar batang rokok pada tahun 2001 dan dikenal sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1956 saat Cho In-hui atau Suryomono Wijojo membeli lahan dengan luas sekitar 1000 meter persegi milik Muradioso di Jalan Semampir 2 nomor 1 Kediri. Di atas lahan tersebut, Cho In-hui lalu mulai memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok kretek dari Klobot dengan merek In-hui. Setelah beroperasi selama 2 tahun, pada tanggal 26 Juni 1958, Cho In-hui mengganti nama perusahaannya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Awalnya, perusahaan ini hanya mempekerjakan 50 orang, konon nama Gudang Garam didapat oleh Cho In-hui dari mimpi. Alasan keberhasilan PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, mereka memiliki kualitas produk. PT Gudang Garam Tbk telah berhasil mempertahankan reputasi mereka sebagai produsen rokok berkualitas tinggi. Mereka terus berkomitmen untuk menggunakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang cermat untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang ketat. Contohnya, mereka menggunakan daun tembakau pilihan yang diolah dengan teknologi modern untuk menghasilkan rasa yang aroma khas. Kedua, mereka memiliki inovasi produk. PT Gudang Garam Tbk terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Mereka meluncurkan berbagai varian rokok dengan rasa dan kemasan yang berbeda untuk menarik pelanggan yang beragam. Contohnya, mereka meluncurkan produk rokok kretek dengan filter untuk memenuhi permintaan pelanggan yang menginginkan pengalaman rokok yang lebih halus. Dan yang ketiga, mereka memiliki pemasaran efektif. PT Gudang Garam Tbk memiliki strategi pemasaran yang efektif mempromosikan produk mereka. Mereka menggunakan berbagai saluran pemasaran seperti iklan televisi, media sosial, dan sponsor acara untuk meningkatkan kesadaran mereka dan menjangkau pelanggan potensial. Contohnya, mereka sering
partisipasi dalam festival musik atau olahraga yang populer di Indonesia untuk memperluas jangkauan merek mereka. Yang keempat, mereka memiliki manajemen sumber daya manusia. PT Gudang Garam Tbk memiliki tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman. Mereka memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada karyawan dan pengembang karyawan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Mereka juga menerapkan sistem penghargaan dan insentif yang mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik. Contohnya, mereka memiliki program penghargaan untuk karyawan yang berkinerja tinggi dan inisiatif pengembangan karir yang membantu karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Alasan keberhasilan PT Gudang Garam Tbk. Komitmen terhadap berkelanjutan, PT Gudang Garam memiliki komitmen yang kuat terhadap berkelanjutan bisnis dan lingkungan. Mereka mengimplementasikan praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik. Contohnya, mereka memiliki program penanaman pohon dan kampanye keadaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif produksi mereka terhadap lingkungan. Kualitas manajemen. PT Gudang Garam memiliki sistem manajemen yang baik dan efisien. Mereka memiliki proses yang terstruktur untuk mengelola operasional perusahaan, termasuk produksi, distribusi, dan keuangan. Mereka juga memiliki kebijakan yang jelas dan transparan dalam mengelola hubungan dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Contohnya, mereka memiliki sistem manajemen rantai pasokan yang efektif untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi yang lancar. Berikut adalah contoh yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong convenience store yang menjual berbagai jenis produk, umumnya makanan, minuman, dan majalah. Toko retail yang buka 24 jam ini berasal dari Amerika Serikat, yang sejak tahun 2005 kepemilikannya dipegang oleh 7&I Holdings Co., sebuah perusahaan Jepang. Produk yang dijual di 7-Eleven berbeda-beda, tergantung negaranya. Di berbagai negara, tersedia pula layanan seperti pembayaran tagihan serta penjualan non-makanan khas daerah. Di Indonesia, 7-Eleven dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia, anak perusahaan PT Modern International, yang merupakan distributor Fuji Film di Indonesia. Saat itu, 7-Eleven baru membuka cabang-cabangnya di Jakarta pada tahun 2009. Produk andalan 7-Eleven adalah Slurpee, sejenis minuman es, dan Big Gulp, minuman soft drink berukuran besar. Seluruh gerai 7-Eleven di Indonesia ditutup pada tanggal 30 Juni 2017 akibat batalnya pembelian perusahaan atau akuisisi oleh PT Charon Pokphand Restu Indonesia. Berikut adalah alasan kegagalan gerai 7-Eleven di Indonesia. Yang pertama, ada persaingan ketat. 7-Eleven menghadapi persaingan yang kuat dari toko serba ada lokal seperti Indomaret dan Alfamart. Toko-toko serba ada lokal ini telah membangun jaringan yang kuat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar lokal. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Fluktuasi nilai tukar mata uang, biaya operasional yang tinggi, dan perubahan kebijakan pemerintah terkait investasi asing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis 7-Eleven di Indonesia. Yang ketiga, regulasi dan birokrasi. Proses perizinan dan regulasi yang rumit di Indonesia menjadi hambatan bagi perusahaan asing seperti 7-Eleven. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk beroperasi dengan efisien dan mengembangkan bisnis mereka.